Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang permasalahan Indonesia terkait Blok Ambalat yang menjadi AGHT wilayah maritim Indonesia. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Langsung saja kami akan membahasnya. Blok ambang batas laut atau ambalat adalah suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini memiliki luas 15.235 km persegi dan kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Pada peristiwa 8 April 2005, saat itu kapal Republik Indonesia Tanjung Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia sebanyak 3 kali. Peristiwa inilah yang menjadi puncak ketegangan Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat. Awal dari sengketa di Blok Ambalat adalah konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada 1891. Dalam konvensi tersebut ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, khususnya di wilayah laut. Hal inilah yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia kelak setelah merdeka. Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Blok Ambalat menjadi objek sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Sumber sengketa bukan hanya karena soal kepemilikan wilayah suatu negara, tapi juga masalah yang lebih serius karena blok Ambalat mengandung minyak dan gas yang jika dimanfaatkan secara maksimal dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Potensi sumber daya minyak yang besar inilah tentu saja tidak akan dilepas begitu saja oleh Malaysia. Berdasarkan peta yang mereka buat tahun 1979, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Malaysia. Dasar ini akan dipakai Malaysia untuk merebut Blok Ambalat dengan memasukkan sengketa perbatasan ini ke pengadilan arbitrase internasional. Buat kalian yang belum tahu kira-kira apa sih pemicu dari konflik Blok Ambalat? Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang 3 poin utama yang memicu terjadinya konflik di Blok Ambalat. Poin pertama yaitu letak geografis Ambalat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai rawan menimbulkan konflik perbatasan. Poin yang kedua yaitu Malaysia seringkali membuat sendiri peta secara sepihak. Hal ini dibuktikan dengan memajukan titik koordinat ke arah utara melewati Pulau Sudatik yang diprotes dan tidak diakui oleh pihak Indonesia. Dan poin yang terakhir yaitu Malaysia seperti ingin melakukan ekspansi di wilayah Indonesia dengan iringan-iringan patroli kapal perangnya yang beberapa kali melewati batasan kedaulatan Indonesia loh. Berdasarkan dari 3 poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama sengketa Ambalat terjadi karena adanya perbedaan persepsi terhadap batas wilayah. Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa Ambalat merupakan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan di negaranya masing-masing. Keterkaitan konflik Blok Ambalat terhadap AGHT geopolitik dan geostrategi. Dengan terjadinya konflik Ambalat ini memiliki keterkaitan terhadap AGHT geopolitik dan geostrategi seperti 1. Ancaman. Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Kedua, adanya pergerakan Malaysia untuk merebut dan mengklaim kembali wilayah Ambalat menjadi kepemilikannya. Gangguan. Akan selalu ada upaya Malaysia untuk merebut kembali Ambalat yang dapat mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketiga, hambatan. Posisi Ambalat yang terletak di bagian perbatasan Indonesia-Malaysia menyebabkan sulitnya pemerintah untuk selalu menjaga dan mengawasi wilayah tersebut. Keempat, tantangan. Pemerintah harus menjadi lebih peduli terhadap wilayah Ambalat dan meningkatkan keamanan yang ada demi kesejahteraan Indonesia. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa konflik Ambalat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap geopolitik dan geostrategi. Sikap pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Blok Ambalat. Kebijakan pemerintah Indonesia sebelum terjadinya konflik Ambalat memang dapat dikategorikan masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Saat ini, pemerintah Indonesia mencakup instansi-instansi terkait berkoordinasi bersama membuat kebijakan yang terkait untuk menyelesaikan konflik Ambalat. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat terdiri dari strategi diplomasi luar negeri dan pengaturan perundang-undangan.
Kementerian Luar Negeri menekankan pada soft diplomasi, yaitu cara penyelesaian masalah secara halus tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Adapun strategi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif atau stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam dari berbagai pencegahan ancaman, dan juga tindakan represif. Sikap Malaysia dan penyelesaiannya. Klaim Malaysia atas kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan Peta 1979 dan berdasarkan kedaulatan atas Sipidana dan Legitan yang diberikan kepada Malaysia. Dalam peta, Malaysia tersebut diumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus laut menurut Hukum Laut 1958. Dengan tindakan tersebut, Malaysia merugikan negara di sekitarnya karena garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya hanya diketahui oleh Malaysia sendiri. Dalam pergaulan internasional, suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis laut teritorialnya agar negara-negara lain dapat mengetahuinya. Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari Pulau Sipi dan Legitan karena Malaysia bukan merupakan negara pantai. Namun, di lain pihak, Malaysia menggunakan pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak mendapatkan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dibenarkan, namun dalam penetapan landas kontinen, antar negara juga harus memperhatikan apakah daratan dasar laut itu merupakan kelanjutan tanah alamiah, tanah di atasnya, sehingga itu merupakan daerah landas kontinen suatu negara, dan juga harus diperhatikan perjanjian batas landas kontinen yang telah ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini, kondisi yang terjadi di Blok Ambalat sudah kondusif. TNI tidak menemukan adanya tindak pelanggaran batas atau tindak ilegal di Ambalat. Sejauh ini, ada 5 KRI yang mendukung operasi gabungan pengamanan perbatasan Ambalat. Salah satunya KRI I Gusti Ngurah Rai di Blok Ambalat, Kalimantan Utara. Dalam rangka operasi gabungan pengamanan perbatasan laut, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal kombatan dengan jenis perusak kawal rudal atau PKR yang memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem Electronic Countermeasure atau ECM dan Electronic Support Measure atau ESM yang diintegrasi dalam Combat Management System atau CMS. Operasi gabungan ini dipimpin langsung oleh Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Raharjo. KRI yang memiliki panjang 105,11 meter dan berat 2.365 ton ini didukung dengan keberadaan helikopter jenis Panther AS 565 MBE dengan nomor lambung HS 4211. 1. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih peduli dan memperhatikan wilayah perbatasan dengan menjadikan halaman depan dari Rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemberdayaan pulau-pulau yang ada di Indonesia, khususnya perbatasan yang rawan akan pelanggaran kedaulatan. 3. Memberikan nama unsur-unsur geografis pada pulau-pulau yang belum bernama. 4. Pemerintah harus melakukan pembentukan badan khusus yang berfungsi mengatur dan menyelesaikan permasalahan perbatasan, sehingga RUU perbatasan bisa terselesaikan. 5. Tertib administrasi pemerintahan. Pemerintah harus secara detail dan jelas memasukkan bagian-bagian wilayah yang masuk ke wilayah Indonesia dengan keterangan mengenai data demografis dan data statistik dari keseluruhan pulau-pulau tersebut. Sekian kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.